Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi dalam video kali ini, yaitu kompleksitas ruang bersama saya, Cecilia Citra. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang kompleksitas waktu dari sebuah algoritma, kali ini kita akan bahas tentang kompleksitas ruang. Apa itu kompleksitas ruang? Maka di video ini kita akan bahas kompleksitas ruang dari sebuah algoritma. Apa itu kompleksitas ruang? Kompleksitas ruang adalah jumlah memori yang digunakan oleh sebuah algoritma untuk dijalankan dan menghasilkan outputnya atau luarannya. Oke, ada dua macam sebenarnya ruang yang digunakan, yaitu auxiliary space atau memory ekstra atau temporary yang digunakan ketika algoritma itu berjalan, dan juga yaitu input space, yaitu memori atau ruang yang dipakai untuk menyimpan nilai-nilai input atau masukan. Kali ini kita akan bahas penggunaan memori ketika algoritma dijalankan. Memori digunakan untuk tiga hal ini. Yang pertama adalah instruction space atau ruang instruksi, di mana memori digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi yang sudah dikompil. Yang kedua adalah digunakan untuk environmental stack atau stack lingkungan, ya, stack ini, di mana stack itu dipakai untuk menyimpan variabel-variabel dari sebuah fungsi yang fungsinya itu ditahan dulu karena dia lagi menjalankan fungsi yang lain. Kita ambil contoh sebagai berikut. Di sebelah ini, itu ada fungsi A, di mana fungsi A itu memiliki tiga variabel, A, B, C. Lalu di dalamnya fungsi A itu dia memanggil fungsi B. Nah, ketika fungsi B itu dipanggil, fungsi A tadi tentunya ditahan dulu, gitu ya. Dia belum selesai, tapi dia ditahan dulu. Nah, ketika dia ditahan untuk menjalankan fungsi B tadi, maka variabel-variabel di fungsi A tadi, A, B, C tadi, disimpanlah di dalam stack tadi itu, di dalam environmental stack tadi. Oke, makanya Anda terkadang sering nih kalau bikin program gitu ya, dan programnya itu ternyata memanggil sebuah fungsi memanggil fungsi lain, lalu fungsi itu memanggil fungsi lain, seperti itu dan seterusnya, maka bisa jadi Anda akan menemui error, yaitu stack out of memory atau stack overflow, gitu ya, di mana itu berarti stack Anda udah penuh karena variabel-variabel yang disimpan dalam stack itu sudah terlalu banyak. Seperti itu. Lalu penggunaan ketiga adalah data space, yaitu memori yang digunakan untuk menyimpan variabel atau konstanta. Nah, bagaimana cara kita menghitung kompleksitas dari ruang? Yang pertama, pastinya kita perlu tahu dulu tipe data dari variabel atau konstanta yang kita pakai. Gitu ya, karena tipe data tadilah yang menentukan besaran memori yang digunakan untuk setiap variabel atau konstanta. Sebagai contoh nih, kalau kita menggunakan Windows 64-bit, maka ketika tipe datanya adalah char, maka kita akan menggunakan 1 byte atau 8 bit. Kalau kita menggunakan short, maka 2 byte. Kalau kita menggunakan integer atau long atau float, maka menggunakan 4 byte. Sementara untuk double, long double atau pointer, kalau kita pakai C, itu menggunakan 8 byte. Nah, kalau kita pakai objek,
Tiap objek itu membutuhkan 16 byte memori, teman-teman. Jadi objek itu cukup besar. Kita perlu hati-hati gitu ya. Itulah kenapa kita perlu menentukan data type yang tepat untuk setiap nilai-nilai yang kita simpan. Jangan sampai variabelnya itu memakan memori terlalu besar, tapi sebenarnya nggak butuh memori sebanyak itu. Seperti itu. Setelah kita tahu nih, setiap variabel itu besarnya berapa, baru kita bisa hitung. Kita coba pelajari dengan contoh-contoh berikut. Oke, contoh pertama ini ada fungsi pangkat, gitu ya. Ada fungsi pangkat, tapi algoritmanya juga di luar ada sebuah variabel A dan B. Nah, di dalam pangkat itu ada variabel juga Z. Lalu terdapat looping, di mana loopingnya itu menggunakan variabel I. Oke, semuanya adalah integer di sini. Kita tadi tahu integer adalah 4 byte, gitu ya. Sehingga fungsi ini membutuhkan 4 variabel, yaitu A, B, Z, dan I. Oke. Tapi kemudian jangan lupa bahwa fungsi pangkat ini dia return value-nya adalah integer. Sehingga pangkat ini sendiri nanti dia membutuhkan untuk mengembalikan return value-nya tadi, dia butuh 4 byte sendiri. Sehingga totalnya dari fungsi pangkat ini adalah 4 byte dikali 4, karena ada 4 variabel. Ditambah 4 byte juga, yaitu untuk return value-nya. Total ada 20 byte. Nah, fungsi semacam pangkat ini kompleksitasnya disebut konstan. Kenapa konstan? Karena kita nggak peduli nih besar inputnya berapa, mau 1, mau 1000, mau 1 juta, mau 1 triliun, dia tidak akan mempengaruhi besar memori yang dipakai atau yang dibutuhkan. Oke, jadi dia nggak peduli nih, mau besar inputnya itu misalnya 1000, tetap aja 20 byte. Mau besar inputnya cuma 1, tetap 20 byte. Itu yang disebut sebagai konstan. Lalu bagaimana kompleksitas yang bukan konstan atau algoritma yang ternyata ruangnya bukan ruang konstan, gitu ya, kompleksitasnya. Berikut ada algoritma berikut. Algoritma sum. Oke, algoritma sum ini kita lihat ada parameternya, ada 2. Parameter pertama adalah array A. Ya. Parameter kedua adalah n. Oke. Array A ini sendiri elemennya ada sebanyak n. Oke. Lalu dia fungsi ini memiliki variabel sendiri adalah x. Lalu dia ada looping, di mana loopingnya sendiri memiliki variabel berikutnya adalah i. Oke, jadi sudah ada 3 variabel ini, n, x, dan i yang adalah integer. Plus ada array. Array A panjangnya n. Array A tadi, elemen dari setiap array A itu sendiri adalah integer. Jadi setiap elemen dari A itu besarnya adalah 4. Kalau panjangnya dia n, berarti keseluruhan dari array A tadi besarnya adalah 4 kali n. Oke. Plus sum ini tadi ada return value-nya, yaitu integer. Jadi tambah lagi 4. Jadi kalau di total itu adalah 4n, yaitu panjangnya array-nya tadi, plus 12, karena ada 3 variabel masing-masing adalah 4 byte, jadi 3 kali 4, 12, ditambah 4, yaitu return value-nya. Sehingga kompleksitasnya adalah 4n plus 16 byte. Nah, kalau misalnya nih array-nya itu panjangnya 10, berarti kompleksitasnya adalah 40
tambah 16, 56 byte. Tapi kalau misalnya array-nya itu ada 100, berarti kompleksitasnya adalah 416. Kalau array-nya ada 4000, berarti kompleksitasnya 16.016 byte. Oke, nah hal yang semacam ini itu kompleksitasnya dinamakan linear. Kompleksitasnya dinamakan linear. Oke, jadi bisa kebayang ya kompleksitas linearnya tadi berakibat dari input array-nya tadi. Karena array-nya tadi semakin gede, kompleksitasnya pasti akan semakin gede. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kompleksitasnya kuadratik, itu kemungkinan karena inputnya itu adalah sebuah struktur data yang 2D. Jadi misalnya array 2D gitu ya, atau hashmap gitu ya, atau misalnya sebuah struktur data semacam tree atau graph. Oke, jadi kalau misalnya array-nya kita pakai array 2D, itu biasanya kuadratik karena setiap baris akan memiliki jumlah elemen tersendiri-sendiri. Misalnya sebuah array 2D 3 kali 4. Itu integer, berarti 3 kali 4 kali 4 gitu ya. Nah, kalau row-nya tambah banyak, berarti kan misalnya row-nya tambah 1 aja, sudah jadi 3 kali 5. Kalau row-nya tambah 2, berarti 3 kali 6. Nambahnya itu nggak linear lagi, tapi kuadratik. Kayak gitu teman-teman kira-kira. Jadi ada yang kuadratik kalau ternyata besaran inputnya itu biasanya adalah kuadratik. Nggak cuma inputnya sih, tapi bisa jadi tempat penyimpanan yang lainnya. Jadi variabel-variabelnya kita pakai kalau kita menggunakan variabel atau struktur data yang menyimpannya dengan cara ini ya 2D, 2 dimensi, maka kemungkinan space yang dibutuhkan adalah kuadratik. Seperti itu. Nah, jika nanti ini ternyata sum ini dia memanggil fungsi lain, maka untuk setiap kali dia memanggil fungsi itu, kita akan membutuhkan sebuah stack yang menyimpan 4n plus 16 byte ini ke dalam stack tadi. Seperti itu. Nanti kita akan coba di latihan. Gitu ya. Tapi untuk entry tiketnya untuk video ini cukup simpel, yaitu hanya menentukan berapa sih kompleksitas ruang dari algoritma ini. Cuma satu ini aja. Nanti kita akan bahas di kelas, plus kita akan coba latihan-latihan baik untuk kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari beberapa algoritma. Oke, sampai ketemu di kelas. Bye.